Apa syarat membaca surah Al-Fatihah di dalam sholat? Apa syarat membaca surat Al-Fatihah di dalam sholat? Syarat-syarat membaca Al-Fatihah di dalam sholat seperti yang telah diterangkan di dalam kitab fikih mazhab Imam Syafi'i, syaratnya itu ada 10. Syaratnya ada 10 ya. Banyak betul, juga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ila akhiril abad. Amma ba'd. Baik jamaah ikhwah sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan sama-sama membahas secara singkat, yaitu masih tentang surah Al-Fatihah. Tapi kali ini akan membahas bagaimana syarat membaca surah Al-Fatihah dalam sholat. Ya. Alhamdulillah bersama kita sekarang ada Ustadz Al-Mukarram Yudi Aprilianza LC. Mudah-mudahan Allah memanjangkan umurnya, menyehatkan badannya, dan memberkati, membuat semuanya berkah kehidupan kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Baik Ustadz, ini ada pertanyaan lanjutan ya dari pengajian-pengajian kita yang kemarin, yaitu apa syarat membaca surah Al-Fatihah di dalam sholat? Apa syarat membaca Al-Fatihah di dalam sholat? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Alhamdulillah. Pertanyaan bagaimana saat tadi? Apa syarat membaca surah Al-Fatihah di dalam sholat? Apa syarat membaca surat Al-Fatihah di dalam sholat? Syarat-syarat membaca Al-Fatihah di dalam sholat seperti yang telah diterangkan di dalam kitab fikih mazhab Imam Syafi'i, syaratnya itu ada 10. Syaratnya ada 10 ya. Banyak betul, juga. Syarat yang pertama itu membacanya harus tertib. Jadi itu maksudnya tertib itu jadi membaca Al-Fatihah dari ayat 1 tidak boleh langsung loncat ke ayat 3 atau langsung loncat ke ayat 5 karena terburu-buru. Ya. Jadi harus tertib. Itu syarat pertama. Insyaallah. Siap. Adapun syarat yang kedua Ustaz, syarat yang kedua itu ketika membaca Al-Fatihah itu al-muwalah, atau harus berurutan, tidak boleh ada jeda. Tidak boleh ada jeda. Apakah itu jedanya itu karena ada kita menjawab orang bersin, atau kita mau menjawab orang yang mengucapkan salam mau masuk ke rumah, itu tidak boleh, harus terus berurutan. Atau mungkin kelamaan kali ya? Atau berdiam kelamaan. Contoh misalnya gimana? Contoh mungkin nanti itu biasanya kalau berdiam kelamaan itu di syarat selanjutnya. Bahwa di syarat selanjutnya itu dikatakan tidak boleh berdiam jeda lama, karena tanpa uzur. Kalau mungkin dia lupa itu masih bisa dimaklumi. Itu syarat yang kedua adalah muwalah. Dan syarat yang ketiga ini yang harus perlu diperhatikan itu apa? Mura'atu hurufiha. Harus menjaga, memperhatikan huruf-huruf yang ada di dalam Al-Fatihah. Syarat ketiga. Makanya biasanya banyak terjadi banyak lembaga-lembaga yang mengadakan daurah Al-Fatihah. Kenapa kok tidak mengadakan daurah juz 30? Tapi kenapa daurah Al-Fatihah? Karena merupakan salah satu syarat dalam membaca Al-Fatihah dalam sholat. Memperhatikan atau menjaga huruf-hurufnya. Jadi ketika huruf itu seperti Rabbil alamin, harus diperhatikan itu apakah huruf ain, apakah huruf hamzah. Itu syarat yang ketiga. Untuk detailnya mungkin nanti di sesi-sesi selanjutnya kita buka sesi tahsin. Kita buka sesi tahsin. Kemudian yang keempat ini, syarat yang keempat itu memperhatikan, menjaga huruf-huruf yang bertasdid.
Jadi kita harus mengetahui di dalam surat Al-Fatihah itu ada berapa tasdid. Karena dalam kaidah tajwid itu bahwa huruf bertasdid itu adalah dua huruf yang sama yang disatukan. Sehingga ketika membaca huruf bertasdid itu kita tidak ditasdidkan, seolah-olah itu menghilangkan huruf. Itu syarat yang keempat. Adapun syarat yang kelima itu tidak boleh ada jeda lama. Tidak boleh ada jeda lama disebabkan tidak boleh ada jeda lama tanpa uzur. Kalau misalnya lupa itu masih ada uzur. Itu syarat yang kelima. Adapun syarat yang keenam itu membaca bismillah. Karena di dalam mazhab Imam Syafi'i bahwa bismillah itu termasuk ayat dalam surat Al-Fatihah. Nah, ini keberapa Ustaz? Kadang ada yang baca alhamdulillahirabbil alamin. Ya, tidak apa-apa karena ada mazhab lain yang mengatakan boleh, boleh. Kemudian tadi itu yang keberapa Ustaz? Yang keenam. Kemudian yang ketujuh itu ada mulahan atau tidak boleh terjadi lahan. Lahan itu apa? Kesalahan dalam membaca Al-Qur'an. Karena dalam ilmu tajwid itu dikatakan bahwa lahan itu dibagi menjadi dua Ustaz. Ada namanya lahan jali, ada yang namanya lahan khafi. Itu yang tidak boleh di sini terjadi apa? Lahan yang bisa menyebabkan merusak arti. Seperti apa namanya? Tertukar harokat atau tertukar huruf. Kurang lebih begitu. Ini syarat yang ketujuh. Adapun syarat yang kedelapan itu bahwa membaca surat Al-Fatihah itu dalam sholat fardu harus dalam keadaan berdiri kalau mampu. Kalau mampu. Yang kesembilan saat itu bahwa bacaan Al-Fatihahnya harus bisa atau dapat terdengar oleh dirinya sendiri. Jadi jangan membaca Al-Fatihah itu dalam hati. Harus diucapkan dan minimal bisa terdengar oleh diri sendiri. Dan syarat yang terakhir itu adalah bacaan Al-Fatihah tidak boleh disisipi atau dijeda atau diselingi oleh zikir-zikir yang lain. Nah, ini kurang lebih 10 syarat dalam membaca Al-Fatihah ketika sholat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ini jamaah sekalian, semoga apa-apa yang diterangkan oleh Ustaz Al-Mukarram tadi, Ustaz Yudi Aprilianza LC, mudah-mudahan menjadi pelajaran bagi kita agar kita lebih sempurna lagi, kita lebih menyempurnakan lagi dengan memperhatikan beberapa syarat dalam membaca surah Al-Fatihah, terutama di dalam sholat. Nah, jadi pertemuan selanjutnya kita akan membahas bagaimana tahsinnya surah Al-Fatihah. Kita akan bedah, kita akan kuliti, kita akan potong-potong per ayat. Semoga insya Allah menjadi keberkahan bagi kita semua. Amin. Ya rabbal alamin. Hatur nuhun, terima kasih. Thanks for attention. See you later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu alaikum